Tirsa, kamu tahu nggak siapa yang mengasihi kita semua tanpa pilih kasih? Aku tahu, pasti Tuhan Yesus. Iya. Oh iya, kita mau belajar lagunya nggak? Mau dong. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Yuk. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Aduh, kemana ya kakak guru sekolah yang lain? Ini kan hari Minggu, waktunya kita ibadah sekolah minggu online. Kakak Mega, kakak Lady, kalian di mana kah? Hai Kakak Desi. Maaf ya kak, aku berdua telat nih. Kita tadi ada kendala di jalan kak. Maafin kita ya kak Desi, tapi kita berdua belum telat-telat banget kok kak. Masih ada 5 menit nih untuk persiapan. Oke, nggak apa-apa Kak Mega dan Kak Lady. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah online sekolah minggu kita ya Kak. Tapi sebelum itu kita mau tanya dulu nih kabar adik-adik yang di rumah. Adik-adik yang di rumah apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, Kakak, kita mau mulai ibadah online. Tapi adik-adik yang di rumah sudah siap belum ibadah online? Pastinya Kak, adik-adik di rumah pasti udah siap dan gak mau telat Kak untuk ibadah sekolah minggu. Wah, benar sekali nih kakak. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagu Ayo Ayo Sekolah Minggu. Tapi kita biar lebih semangat lagi, kita bangkit berdiri ya. Kakak Desi panggil ya Laskar Kristusnya. Laskar Kristus, yeay! Tapi biar lebih semangat lagi, kita mau tepuk semangat dulu ya kak ya. Tepuk semangat. Semangat. Ayo, ayo, ayo.
sekolah minggu. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita mau saat teduh. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya sambil kita bernyanyi lagu Met Met Awon. Adik-adik yang di rumah, ikuti kakak berdoa di dalam hati masing-masing ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas hari ini ya Tuhan. Kami boleh bernafas, kami boleh bersuka cita, dan Tuhan boleh ingatkan kami kembali di dalam ibadah sekolah minggu online HKBP Bojo Menteng pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita, dan biarlah Tuhan hati kami boleh memuji Tuhan, suara kami boleh memuji Tuhan, dan juga Tuhan biarlah hati kami mau mendengarkan firman-Mu nanti. Tuhan yang boleh berkati kami yang mau mendengarkan dan memuji Tuhan. Tuhan yang boleh berkati kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan yang boleh berkati amang pendeta kami juga yang akan memberikan firman Tuhan, dan juga abang-abang kami yang akan memainkan musik untuk kami. Biarlah Tuhan dengan setiap pujian kami, dengan setiap firman Tuhan yang kami dengar, Tuhan disenangkan. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kakak abang dan adik-adik yang di rumah, ada sukacita? Ada! Nah, kalau begitu adik-adik kita mau bernyanyi lagu Sukacita Abadi dilanjut dengan setinggi-tingginya langit. Tapi biar lebih semangat, Kakak Ledi panggil adik-adiknya ya untuk bangkit berdiri. Oke Kak Desi, adik-adik kalau Kak Ledi bilang Laskar Kristus, adik-adik bangkit berdiri ya. Laskar Kristus, yeay! Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik yang di rumah, tahu nggak kalau hari ini tuh tanggal berapa ya? Dan biasanya di bulan ini umat Kristen itu merayakan sesuatu loh kakak. Tahu nggak apa itu? Ya Kak Mega, hari ini tanggal 6 Desember. Dan biasanya kita merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Iya betul sekali Kakak Ledi, kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Wah, ternyata betul semua jawabannya. Kalau begitu kita harus gembira Kak, karena Tuhan kita telah lahir ke dunia ini sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita semua. Aku punya satu lagu, bisa belajar nih adik-adik yang di rumah. Judulnya Immanuel. Mau belajar nggak kakak-kakak? Mau dong, Kak. Ayo kita belajar ya adik-adik yang di rumah ya. Kalau kakak Mega panggil Laskar Kristus, semuanya bangkit berdiri. Siap ya? Laskar Kristus. Yeay! Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam hukum Taurat yang kedua. Demikian hukum Taurat Tuhan. Janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita nyanyi lagu yang judulnya Immanuel. Ada yang tahu nggak sih kakak-kakak arti Immanuel itu apa ya kak? Mereka pasti tahu dong kok apa itu artinya Immanuel. Yuk sama-sama kita sebutkan. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Nah betul sekali tuh kakak Desi dan kakak Ledi. Tuhan itu beserta kita karena apa? Karena kita berharga di matanya. Oleh karena itu, karena kita berharga, kita harus berkarya bagi Tuhan, bertumbuh dan berbuah baginya.
Iya betul Kak Mega. Adik-adik yuk sama-sama kita belajar. Aku berharga dan aku berbuah untuk Tuhan. Lewat lagu yang akan kita nyanyikan ini loh adik-adik, judulnya Big or Small. Yuk Kak Desi ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Siap kalian di adik-adik yang semangat ya, kita mau bernyanyi kembali. Kalau Kakak Desi panggil Laskar Kristus ya, semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus, yeay! Marilah kita sama-sama mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, didiklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, didiklah jemaat-Mu. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kak Desi, Kak Mega, aku jadi sadar tahu Kak, ternyata Tuhan Yesus itu sangat mengasihani kita, dan aku mengimani hal itu Kak Mega, Kak Desi. Betul sekali Kakak Ledi. Nah adik-adik sekolah minggu, sebagai anak-anak yang Tuhan, kita harus punya iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita dapat bertumbuh dan berbuah melalui perbuatan baik kita Kak. Wah, kalau begitu aku mau seperti lagu selanjutnya ini loh Kak, judulnya Kasih Yesus Dalamku. Ayo adik-adik kita nyanyi bersama-sama ya, bersama Kak Mega, Kak Desi. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Laskar Kristus, yeay! Kasih Yesus dalamku.
firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai Nats Epistel tertulis dalam 1 Tesalonik pasal 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang di rumah, tadi kita udah mendengarkan epistel kita yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Apa bunyinya? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu dan seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Wah, aku mau seperti di ayat bulanan ini, Kak. Aku mau hidup kudus di hadapan Tuhan dengan cara imanku bertumbuh dan berbuah kebaikan selama aku hidup, Kak Mega, Kak Desi. Dan sama seperti lagu yang akan kita bawakan ini, judulnya Yesus Berpesan. Adik-adik semua bangkit berdiri ya. Laskar Kristus, yeay! Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Yang pertama, pengumuman pertama adik-adik, jangan lupa untuk tetap ibadah sekolah minggu di rumah. Pengumuman yang kedua, setiap ibadah tetap ya diisi buku kebaktiannya, bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, dan inti firman Tuhannya. Dan jangan lupa, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, adik-adik di rumah tetap rajin mencuci tangan, memakai masker kalau keluar rumah, dan menjaga jarak kalau keluar rumah dengan semua orang yang ada di sekitarnya ya. Nah, pengumuman yang ketiga adik-adik, Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada tanggal 19 Desember 2020. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah Natal Sekolah Minggu kita. Demikian pengumuman kita hari ini. Sampai jumpa!
firman Tuhan. Yuk, Kakak Mega undang adik-adik untuk sikap berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi, firman Tuhan ku dengar. Musik. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, tangannya dilipat dan matanya ditutup, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, yaitu pada minggu Advent yang kedua, tertulis dalam Injil Matius pasal 21, dimulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan kami bacakan untuk kita semuanya. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, ada satu cerita mengenai dua orang bersaudara yang bernama Orville dan Wilbur Wright. Kedua orang ini tidak menempuh perkuliahan, tetapi kedua orang ini memiliki ketertarikan untuk melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian. Pada tahun 1892 mereka berdua berhasil membuat mesin cetak, dan mereka juga membuka usaha untuk memperbaiki sepeda. Hasil dari yang mereka dapatkan kemudian mereka kumpul-kumpul, dan mereka memiliki angan-angan membuat manusia terbang di atas angin.
ide mereka ini ketika mereka ungkapkan kepada orang-orang, semuanya menertawakan dengan alasan bagaimana mungkin berat manusia bisa menjadi lebih ringan dibandingkan dari kapas yang bisa diterbangkan oleh angin. Tetapi mereka berdua tidak berhenti, atau mereka berdua tidak mengeluh, bahkan mereka tidak berhenti sampai di sana menggagalkan rencananya. Penelitian demi penelitian, riset demi riset mereka lakukan, hingga pada akhirnya mereka pergi konsultasi dengan seorang insinyur berkebangsaan Jerman yang bernama Otto Lilienthal. Kemudian mereka mendapatkan hasil dari penelitiannya. Pada tahun 1900 mereka melakukan uji coba dengan hasil penelitiannya. Uji coba ini gagal total, tidak berhasil. Kemudian mereka mempelajari kesalahan demi kesalahan, kekurangan demi kekurangan, dan melakukan uji coba pada tahun 1901, tetapi juga mengalami kegagalan. Tetapi kegagalan itu tidak membuat mereka berhenti di sana. Bahkan mereka terus berupaya memperbaiki kekurangan dari apa yang mereka ciptakan. Hingga pada akhirnya, tepatnya tanggal 17 Desember 1903, kedua bersaudara ini berhasil menerbangkan pesawat yang adalah hasil ciptaan mereka selama yang mereka inginkan. Adik-adik sekalian, penelitian ini kemudian berkembang hingga saat ini, sehingga kita boleh menikmatinya dengan sampai di tempat tujuan dalam waktu yang sangat cepat dibandingkan dengan transportasi darat atau transportasi air. Adik-adik sekalian, firman Tuhan saat ini adalah saat di mana Yesus di dalam perjalanan. Sebelumnya Yesus pada ayat sebelumnya, Yesus marah karena Bait Allah dijadikan sebagai tempat berjualan. Kemudian Yesus melanjutkan perjalanannya, dan di tepi jalan Yesus merasa lapar dan dia melihat ada satu pohon ara. Dia berharap pohon ara itu akan memberikan buah, paling tidak akan memberikan biji-bijian yang bisa dikonsumsi sebelum bijian itu berubah menjadi buah. Tetapi apa yang didapatkan oleh Yesus justru sebaliknya. Pohon ara yang begitu lebat tidak memberikan apa-apa kepadanya. Buah atau biji-bijian tidak ditemukan oleh Yesus, sehingga Yesus marah dengan mengatakan, mulai saat ini engkau tidak akan memberikan buah bagi siapapun. Adik-adik sekalian, dari firman Tuhan saat ini ada 3 hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, bertumbuhlah di dalam Tuhan untuk menghasilkan buah yang baik. Untuk menghasilkan sesuatu yang baik diperlukan keseriusan, pengorbanan, usaha, dan kerja keras. Untuk menghasilkan nilai yang baik dan menjadi orang yang berkualitas di sekolah, mungkin kita semua harus belajar dengan ekstra, mengerjakan PR, mengulang-ulang pekerjaan atau mengulang-ulang pelajaran di sekolah. Bahkan kita harus mengeluarkan uang untuk membeli buku-buku, untuk membeli keperluan-keperluan yang kita butuhkan di sekolah. Semuanya itu akan membuat kita menjadi orang yang memiliki nilai dan juga menjadi orang yang berkualitas di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Yesus berteduh, Yesus melihat bahwa pohon ara itu begitu rindang, daunannya begitu lebat, sehingga Yesus berharap akan memberikan buah yang baik. Tetapi justru sebaliknya, biji-bijian pun tidak ditemukan oleh Yesus. Yesus mengatakan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga hal itu terjadi. Pohon itu menjadi kering. Sebenarnya bukan mengenai cerita, bukan mengenai pohon yang tiba-tiba berubah yang mau kita lihat dari nas ini.
Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kita, ada banyak orang yang mampu menutupi sifat aslinya. Ada banyak orang yang mampu menutupi semua kekurangannya. Ada banyak orang yang mampu bersembunyi di balik topeng-topeng yang ia ciptakan dalam kehidupannya. Ada banyak orang Kristen yang setiap hari Minggu dia begitu baik. Ada banyak orang Kristen yang ketika hari Minggu dia bisa menunjukkan bahwa dia begitu orang yang Kristen sesungguhnya. Dia memakai pakaian yang benar-benar menunjukkan kekristenan. Bahkan di rumahnya ada banyak ornamen-ornamen kekristenan yang ditemukan. Tetapi hari Senin sampai dengan hari Sabtu dia bukanlah orang Kristen, sebab perilakunya jauh dari apa yang diharapkan sebagai orang Kristen. Artinya dia menunjukkan dirinya orang Kristen, tetapi perilakunya, sifatnya yang ditunjukkan dalam kehidupannya itu semua adalah bahagian dari perilaku yang tidak diinginkan oleh Allah. Firman Tuhan menginginkan kepada kita bagaimana kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang benar-benar patuh, yang benar-benar taat di dalam kehidupan kita, dan bahkan itu harus kita tunjukkan dalam hidup kita sehari-hari. Ingatlah, banyak orang yang mampu hidup di balik topeng-topeng yang ia ciptakan, tetapi kita harus mengingat, sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita menutupi semua kekurangan, semua dosa-dosa kita, ingatlah Tuhan yang di atas melihatnya, dan suatu saat itu akan dilihat, itu akan dinilai oleh umat manusia, oleh sesama kita. Sebagai generasi yang masih dalam proses pertumbuhan, adik-adik sekalian, mari menjadi pohon yang baik dan membuahkan buah yang baik. Mari menjadi orang Kristen yang dalam hidup keseharian kita menunjukkan nilai-nilai kekristenan, sehingga kita benar-benar menghidupi firman Tuhan. Jangan sampai Allah tidak enak melihat kita. Jangan sampai Allah marah melihat sifat kita yang selalu menutupinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi dalam hati kita, bukan dari hati kita untuk melakukannya. Yang kedua, melalui firman Tuhan saat ini adalah berdoalah dengan penuh kepercayaan. Ketika murid itu melihat kejadian, maka Yesus berkata, sesungguhnya jikalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat, tetapi untuk memindahkan gunung itu sekalian pun kalian akan mampu memindahkannya ke dalam lautan. Ini adalah pernyataan Yesus. Sekalian ini adalah mau meneguhkan kita bagaimana kita menjadi orang yang memiliki keyakinan untuk apa sekalipun yang kita perbuat. Ada banyak orang yang berupaya, yang jago untuk merancang sesuatu hal, tetapi dia tidak yakin, dia tidak percaya diri bahwa dia mampu untuk melakukannya. Ada banyak orang yang mampu membuat doa-doa yang begitu indah, yang begitu enak didengar oleh orang lain, tetapi dia tidak yakin dengan doanya itu sendiri. Ada pernah kejadian seseorang yang mengalami kecelakaan yang sangat parah. Kemudian orang-orang yang datang melihatnya masuk ke ruang ICU untuk melihat keadaannya, dan bahkan ada yang mendoakannya. Salah seorang pernah mendoakannya. Dalam doanya dia mengatakan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, Engkau mampu menyembuhkan bere yang kebetulan adalah bere kandungnya sendiri. Setelah dia mengucapkan amin, dia kemudian keluar, dan ada orang yang bertanya di luar, bagaimana situasinya? Dia langsung mengatakan, sangat parah, tidak ada harapan untuk sembuh. Padahal belum ada 5 menit dia mengatakan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau mampu menyembuhkan penyakit, engkau mampu menyembuhkan kecelakaan, engkau mampu menyembuhkan bereku yang sedang sakit parah ini. Ada banyak orang Kristen yang demikian. Ada banyak orang-orang yang mengaku Tuhan sebagai juru selamat. Ada banyak orang yang mengaku bahwa dia adalah pengikut Kristus. Dia rajin berdoa, dia rajin ibadah, tetapi dia sendiri tidak yakin dengan imannya.
Ia sendiri masih ragu dengan apa yang dia yakini selama ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, yakinkanlah dirimu dengan doa-doamu. Yakinkanlah dirimu dengan kemampuanmu. Yakinkanlah dirimu bahwa Tuhan yang engkau percayai itu akan memampukanmu untuk meraih, menggapai mimpi-mimpi, cita-cita yang sudah kita cita-citakan. Ketika kita mendoakannya, yang kita doakan, yakinkan diri kita bahwa Tuhan pasti akan mengabulkannya. Yang ketiga, yang terakhir adalah mari menyambut kelahirannya dengan penuh keyakinan kepada Allah. Keraguan dari para murid-murid itu seketika menjadi hilang ketika Yesus mengatakan pada ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saat ini kita memasuki minggu Advent yang kedua dalam penantian kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kelahirannya yang membawa kedamaian, kelahirannya yang membawa sukacita. Apapun yang kita saksikan selama ini, apapun perilaku, apapun kejadian selama ini yang membuat kita tercengang, mari kita meyakinkan diri kita. Ketika ada yang membuat kita tercengang di luar dari pemikiran kita, mari kita mendoakannya, mari kita meyakininya bahwa Tuhan akan mampu mengubah dia. Ketika ada perilaku sesama kita, perilaku keluarga kita, perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita yang membuat kita tercengang, mengapa dia mampu berbuat seperti itu, mengapa dia sekeji itu, mari kita mendoakannya agar dia berubah, dan kelahiran Yesus pasti akan membawa kedamaian kepada kita ketika kita mau menerimanya di dalam kerendahan hati. Selamat menantikan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kelahirannya semakin meyakinkan kita untuk sampai kepada apa yang kita dambakan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan, mengingatkan kami untuk setiap doa-doa yang kami sampaikan, agar kami meyakininya, mempercayainya di dalam kehidupan kami, agar doa itu bukan hanya sebatas untuk membuat orang-orang yang mendengarkan doa yang kami sampaikan itu, membuatnya menjadi senang, membuatnya bersuka cita, tetapi kami harus benar-benar meyakini setiap doa yang kami sampaikan hanya kuasa-Mu lah yang mampu mewujudkannya dalam kehidupan kami. Berkati seluruhnya adik-adik sekolah minggu, berkati juga orang tuanya, dan berkatilah ya Tuhan para guru-guru sekolah minggu yang telah melibatkan dirinya untuk memuji dan memuliakan Engkau melalui pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Engkaulah yang menambahkan sukacita dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita untuk kreativitas. Nah, kita mau buat apa hari ini, Kak? Kita mau buat sebuah pohon, Kak. Oke, sebelum kita buat gambar pohon, apa saja sih alat-alat yang kita butuhkan? Ada buku gambar. Selain buku gambar apa lagi, Kak? Ada kertas origami. Terus ada spidol, bisa krayon ataupun pensil warna ya adik-adik. Terus apa lagi, Kak? Ada gunting ya adik-adik. Dan juga pensil untuk menggambar pohonnya. Lanjut, kita mau buat apa nih, Kak? Kita mau buat sebuah pohon. Jadi Kakak Ledi sudah dan Kak Mega dan Kak Desi sudah membuat loh adik-adik gambarnya seperti ini adik-adik. Nah, ada apa aja nih, Kak? Ada akar, ada batang, ada ranting, dan daun adik-adik. Dan jangan lupa, ada apa lagi, Kak? Wah, ada buahnya dong, Kak. Oke. Buahnya itu terdiri dari 9 buah roh, Kak. Oh gitu. Nah adik-adik, di rumah boleh gambar yang sesederhana mungkin ya. Yang penting ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, ada pohonnya, dan juga ada buahnya. Cara buat buahnya nanti kita ajarkan sama-sama ya. Kak, aku mau tanya, kenapa sih kita mau gambar pohon hari ini?
Emang kenapa dengan firman Tuhan hari ini, Kak? Nah, karena firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah, Kak. Oh, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus ya, Kak? Iya, Kak, benar sekali. Manfaatnya, oke, aku mau tahu nih Kakak, biar adik-adik kita yang di rumah juga belajar. Manfaatnya akar itu buat apa, Kak? Maksudnya? Nah, tahu gak adik-adik fungsi akar itu berfungsi untuk menguatkan tanaman. Nah, kalau nggak ada akar, pasti tanaman kita nggak akan bertumbuh kan ya, Kak ya? Oh gitu, Kak. Terus berarti kita juga harus berakar, itu maksudnya beriman teguh kepada Tuhan ya, Kak? Iya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, Kak. Dengan kita beriman, pastinya kita akan iman kita semakin besar dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus Iya, ya, Kak? Sehingga dapat bertumbuh, Kak. Oh, bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, kita akan seperti daun-daun ini ya, Kak? Iya, Kak, benar sekali, Kak. Berbuah dan juga berbuah lebat. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau bertumbuh dan berbuah lebat? Pastinya semuanya mau dong, Kak. Oh, tapi gimana caranya, Kak? Cuma satu ya, Kak, percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kita tahu cara menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, cara menyenangkan hati Tuhan itu terlihat ya adik-adik. Dengan apa? Dengan kita berbuah. Apa yang dihasilkan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu buah-buah Roh. Apa aja, Kak, buah-buah rohnya? Aku mau tahu dong. Buah-buah roh itu ada kasih, adik-adik. Oh, kasih. Yang pertama kasih ya. Coba, Kak, ditempel, Kak. Oke, Kakak tempelin ya adik-adik seperti ini. Berarti ketika kita beriman kepada Tuhan, iman kita semakin besar, kita akan tahu cara kita mengasihi, yaitu kasih. Buah roh yang kedua apa, Kak? Ada sukacita, Kak Mega. Wah, warnanya merah ya, Kak? Iya, Kak. Sukacita itu berarti kita gembira ya, Kak? Gembira, Kak. Tidak bersungut-sungut atau kecewa. Kita harus bersukacita. Oke, buah roh yang ketiga apa, Kak? Ada damai sejahtera, Kakak. Lanjut, Kak Desi, buah roh yang keempat apa itu, Kak Desi? Wah, ada kebaikan dong, Kak, pastinya. Wah, ini semuanya pasti anak-anak sekolah minggu baik ya, Kak? Iya dong, Kak. Lanjut apa lagi nih, Kak? Ada kesetiaan. Ayo, siapa yang mau setia kepada Tuhan Yesus? Aku, Kak, aku mau. Berarti ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita pasti setia kepada Tuhan Yesus. Lanjut apa lagi nih, Kak? Nah, ada kemurahan, Kak. Kemurahan. Wah, berarti kita harus berbelas kasih kepada semua orang ya, Kak? Iya, Betul, Kak, pastinya dong, Kak. Lalu apa lagi nih, Kakak Desi? Ada kesabaran. Siapa di sini yang sabar? Aku dong, Kak. Wah, berarti kita harus sabar semua ya. Iya, nggak boleh marah-marah ya, Kak. Berarti ya, Kak ya. Nggak boleh. Lanjut apa lagi yang terakhir nih, Kak? Ada kelemah lembutan. Berarti terus ada lagi, Kak? Oh, Ada masih dong, ada Kak. satu lagi. Yang Apa lagi, terakhir Kak? ada penguasaan diri. Oh gitu. Jadi ketika kita berakar, bertumbuh kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan ada menghasilkan 9 buah roh ini ya, Kak? Betul, Kak. Coba kita baca ya, 9 buah roh ini yang kita hasilkan sebagai anak-anak Tuhan Yesus itu apa ya? Yang harus ada di dalam diri kita. Yang pertama, Kemurahan. yang kedua, Kebaikan. yang ketiga, Kasih. yang keempat, Damai sejahtera. yang kelima, Kelemah lembutan. yang keenam, Sukacita. yang ketujuh, Kesetiaan. yang kedelapan, Kesabaran. dan yang kesembilan. Penguasaan diri. Wah, betul sekali adik-adik. Berarti ketika kita berakar, bertumbuh di dalam Yesus Kristus, kita harus memiliki 9 buah roh ini. Kak, aku punya tantangan buat adik-adik kita. Mau tahu tantangannya? Mau dong, Kak. Oke, setelah ini ya. Nah, adik-adik, tadi kan Kakak Mega bilang kita akan memberikan tantangan kepada adik-adik sekolah minggu. Nah, tantangannya apa nih, Kakak Desi? Wah, tantangannya ada 2 nih, Kak. Yang pertama, adik-adik membuat pohon. Nah, tapi bukan hanya pohon aja loh adik-adik. Adik-adik membuatnya dengan contoh nih yang dipegang Kakak Lady. Ada 9 buah
roh. Nah, yang kedua tantangannya adik-adik setelah membuat pohon, nah adik-adik pegang pohonnya dan adik-adik bernyanyi buah-buah Roh Kudus. Nah, nanti adik-adik minta tolong ya sama mama, sama papa untuk memvideokannya. Nah, setelah adik-adik sudah nyanyi, dikirimkan ke abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Yuk bang, kita nyanyi lagu buah-buah Roh Kudus. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, tadi kita sudah nyanyikan ya adik-adik di kreativitas kita lagu buah-buah Roh Kudus. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu buah-buah Roh Kudus. Berikanlah persembahan yang terbaik ya untuk Tuhan. Musik abang. Marilah kita mengakhiri kebaktian kita, marilah kita berdoa untuk mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu, kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya-lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera.
selesai ya, kita sekarang ucapkan selamat hari Minggu ke Amang Pendeta. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu juga untuk kita semuanya.